Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi sahabat Mira Asir. Hari ini kami mengeluarkan report mengenai update untuk perkembangan harga broiler, DOC, soybean meal, dan juga harga jagung. Secara garis besar, rekomendasi kami masih tidak berubah. Untuk sektor ini masih di overweight. Mungkin kita langsung ke slide yang pertama. Jadi untuk harga DOC sendiri stable dibandingkan dengan bulan Desember 2024. Untuk harga DOC di bulan Januari itu di 5.700 sekitar 48 rupiah per anak ayam. Ini kita naik 0,4% secara bulanan. Namun jika kita lihat secara tahun dibandingkan dengan Januari 2024, naiknya sekitar 83%. Untuk rata-rata di kuartal satu karena masih ada di bulan Januari ini di masih sama 5.148 rupiah. Ini lebih rendah Q4 sebesar 64%, namun lebih tinggi sebesar 12% dibandingkan Q1 tahun 2024. Untuk rata-rata harga di OC selama bulan pertama 2025 ini sendiri di 5.788 rupiah. Ini sedikit lebih rendah sekitar 3% dibandingkan tahun 2024. Next slide. Kemudian untuk ke broiler, ini agak sedikit turun, minus 0,2% jika dibandingkan dengan Desember 2024. Jika dibandingkan dengan tahunan, ini plus 12,6%, ke 19.821 rupiah kilogram. Jadi memang harga baik IOC maupun broiler untuk tahunannya tumbuh cukup tinggi, sekitar double digit ya. Untuk broiler 12%, untuk DOC 83%. Kita lihat memang Januari 2024 itu waktu itu adalah low base. Mungkin kira-kira harga waktu Januari itu mungkin sekitar 50% ya, setengah dari rata-rata 2024 untuk di sedangkan untuk broiler waktu Januari itu sebenarnya kalau kita hitung ke rata-rata 20 sekitar 80%. Jadi memang pertumbuhan secara tahunan tertopang oleh low base di di bulan Januari 2024. Untuk rata-rata di kuartal 1 2024 ini sedikit turun 1,7%, baik secara kuartal maupun secara tahunan. Untuk rata-rata secara satu bulan pertama 2025, jika dibandingkan dengan rata 2024, stable di 19.821 rupiah per kilogram. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan di update, kita lihat bahwa untuk tendensinya baik di OC maupun broiler, kita lihat masih akan bertumbuh positif ditopang antara lain seperti yang telah disebutkan yaitu momen Ramadan, Idul Fitri dan juga makan bergizi. Next slide. Ini kemudian untuk harga bahan baku. Jadi jagung dan soybean meal adalah bahan baku utama untuk segmen pakan. Uh, untuk jagung sendiri dari lokal, tidak ada pembelian dari impor. Jagung maupun soybean meal sendiri di Januari 2025 ini naik sekitar 4% dibandingkan dengan Desember 2024. Untuk rata-ratanya sendiri juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 4 2024 sekitar persen. Tapi namun demikian, jika dibandingkan dengan kuartal 1 2024, harga jagung telah turun sekitar 13% rata-ratanya. Nah, untuk dibandingkan dengan rata-rata untuk tahun sepanjang tahun 2024, ini tumbuh sekitar 1,1%. Kita lihat level harga jagung sekarang masih cukup bagus. Jadi per tadi DOC-nya agak turun. Kita lihat memang karena input cost untuk feed juga turun. Jadi kita masih masih expect akan ada margin improvement untuk baik dari segi poultry di segmen feed. Next slide. Ini untuk soybean meal. Sama seperti dengan jagung, di bulan Januari 2025 ini naik sekitar 4%, namun secara tahunan turun 17%. Tapi memang soybean meal ini kita terkena exposure US dollar karena soybean meal ini tidak diproduksi dalam negeri, full impor. Untuk rata-rata kuartalan, jika dibandingkan dengan kuartal 4 2024, ini naik sekitar 0,6%. Tapi jika dibandingkan dengan kuartal 1 2024, ini turun sekitar 13%. Jika kita bandingkan dengan harga rata-rata selama tahun 2024, ini turun sekitar hampir 10%. Next slide. Nah, jadi dengan harga broiler DOC yang masih sesuai ekspektasi kita, kemudian juga kenaikan secara bulanan baik untuk um, gung dan juga soybean meal masih relatif terjaga, kita masih memaintain setting overweight untuk sektor ini.
kita masih melihat beberapa katalis seperti aset potensial untuk harga sahamnya masih cukup besar, kemudian juga adanya ekspektasi bahwa daya beli akan meningkat, dan juga adanya impact dari pabrik gizi gratis. Dan ada rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan juga realokasi anggaran ke pabrik gizi gratis. Kita mengestimasi akan ada dampak yang lebih besar terhadap sektor poultry. Untuk target price kita juga tidak berubah, cepin di 6.250 rupiah, dan akan dijangkau di 2.400 rupiah. Kita masih pakai EV/EBITDA multiple valuation. Untuk top leader kita pilih di Java karena memang kinerjanya lebih bagus panjang tahun 2020. Kita ekspektasikan ini akan masih terus berlanjut. Resikonya itu antara lain harga yang lebih rendah untuk COC dan broiler, dan juga purchasing power lebih rendah daripada dengan ekspektasi kita. Ya kita lihat chartnya saat ini Cepin memang di trading lebih uh, sangat menarik karena mungkin dekat dengan minus 2 standar deviasi ya. Sedangkan Java kita lihat coba rating sekarang mendekati ke average. Next slide. Demikian update hari ini terkait dari sektor poultry. Terima kasih. Pagi dan kembali ke Linda.